Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Yudi Nur Supriyadi selaku dosen mata kuliah Creative Writing and Anti-Plagiarisme dan serta rekan-rekan sekalian yang kami sayangi. Jadi hari ini, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek publikasi ilmiah yang berjudul Human Resource Readiness in Public Sector Digital Transformation, Systematic, Synthetic and Integrative Model. Penelitian ini lahir dari urgensi pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai motor utama transformasi digital di sektor pemerintahan. Naskah ini telah resmi kami ajukan ke Jurnal Target Nasional terakreditasi Sinta II, yaitu Journal of Mathematics Introduction, Social Research and Opinion atau disingkat MISRO. Mari kita bersama-sama membedah bagaimana perjalanan dan substansi dari proyek publikasi ilmiah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tinjau terlebih dahulu apa latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan proyek ini. Jadi tujuan taktisnya kami tidak hanya menghasilkan naskah, melainkan juga menyiapkan dokumen pendukung publikasi profesional secara lengkap. Ini mencakup penyesuaian format artikel secara mikro berdasarkan author guidelines jurnal target, penyusunan cover letter formal kepada editor, perancangan draft response review, serta pendokumentasian seluruh bukti submit secara transparan dan sistematis. Untuk memberikan gambaran mengenai metodologi yang kami gunakan, artikel kami dirancang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR dengan mengikuti protokol standar global Prisma tahun 2020. Proses pengumpulan data kami dilakukan secara ketat, bermulai dari penyaringan 642 publikasi ilmiah awal yang diambil dari berbagai database bereputasi dengan menggunakan aplikasi Publish and Perish, hingga pada akhirnya menyisakan 28 artikel final terindeks Scopus dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2026. Dari analisis mendalam terhadap 28 artikel terbaik tersebut, kami berhasil mengidentifikasi 7 gap riset kritis di tingkat global, yaitu kesenjangan teoritis inilah yang menjadi landasan kuat bagi kami untuk menawarkan solusi berupa model integratif baru yang kami beri nama Integrated Digital HRM atau Human Resource Management Readiness Model atau IDHRM. Sebelum kita melangkah ke substansi model, kami melakukan analisis kelayakan jurnal target dengan sangat presisi, yaitu pilihan kami jatuh pada Journal of Mathematics Introduction, Social Research and Opinion atau disingkat MISRO. Jadi jurnal ini diterbitkan oleh PT Masi Mandiri Edukasi di Bandung dengan ISSN resmi 29627842. MISRO adalah jurnal bereputasi tinggi yang terakreditasi Sinta II oleh Kemendikbudristek. Jadi jurnal ini menerapkan kebijakan open access dan terbit secara berkala 3 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret, Juli, dan November. Jurnal ini memiliki jangkauan penyebaran citasi yang luas karena telah terindeks di database internasional terkemuka seperti DOAJ, Crossref, dan OpenAlex, serta seluruh naskahnya wajib diterbitkan dalam bahasa Inggris yang formal. Kami memahami munculnya beberapa pertanyaan logis mengapa artikel manajemen sumber daya manusia pemerintahan diajukan ke jurnal yang memiliki nama Mathematics Introduction. Melalui penelaahan dan pendekatan yang mendalam, kami menemukan bahwa ruang lingkup resmi MISRO secara eksplisit merangkul social research dan opinion. Kajian sosial ini mencakup strategis kebijakan publik dan perilaku organisasi secara makro.
Jadi sebagai bukti empiris kesesuaian ruang lingkup ini, pada edisi terbitan tahun 2026, MISRO telah sukses memuat berbagai artikel sosial non-matematik seperti artikel tentang pengembangan ekowisata, pariwisata kesehatan, hingga manajemen branding politik. Hal ini membuktikan bahwa keterbukaan yang sangat besar dari Dewan Editorial MISRO terhadap riset-riset sosial berkualitas tinggi di luar bidang matematika murni. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, melalui analisis bibliometrik berbantuan software FOSViewer dan sintetis tematik yang mendalam, kami berhasil memetakan 7 kesenjangan riset kritis di dunia. Jadi pada slide ini saya akan memaparkan 4 gap dan nanti 3 gap selanjutnya. Yang pertama adalah belum adanya model mediasi terintegrasi secara sekuensial yang menghubungkan gaya kepemimpinan atau transformational leadership, literasi digital dan kesiapan SDM, serta kelincahan organisasi hingga kinerja organisasi yang dibuat secara simultan gitu ya. Belum ada. Jadi memang belum ada model yang memediasi keseluruhan itu. Kemudian untuk yang kedua, adanya ketimpangan geografis yang sangat tajam. Jadi mayoritas riset didominasi oleh negara maju, sedangkan studi serupa di wilayah berkembang seperti Asia Tenggara dan Afrika masih sangat minim. Yang ketiga, keterbatasan desain metodologi. Jadi lebih dari 90% studi itu menggunakan desain cross-sectional satu waktu, sehingga sangat minim studi berdesain longitudinal untuk melacak dinamika perubahan perilaku. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pengabaian peran manajerial tingkat menengah atau middle management dalam menjembatani kesiapan pegawai dengan kebijakan makro transformasional digital organisasi. Yang selanjutnya, yang kelima, variable organizational agility atau kelincahan organisasi masih sangat jarang diposisikan sebagai variabel mediator dinamis yang memediasi kesiapan SDM dengan peningkatan kinerja. Selanjutnya, yang keenam, adanya inkonsistensi instrumen pengukuran literasi digital, di mana literatur seringkali tumpang tindih mengukurnya hanya sebatas keahlian teknis komputer dasar dan bukan kecakapan adaptif terhadap digitalisasi. Selanjutnya, yang ketujuh, sangat minimnya upaya peneliti untuk mengintegrasikan teori berbasis agensi perilaku individu pegawai dengan teori berbasis struktural makro organisasi. Jadi ketujuh kesenjangan riset inilah yang kami jawab secara tuntas melalui penyusunan naskah artikel ilmiah kami. Selanjutnya, terkait dengan novelty. Jadi sebagai kontribusi teoritis dan orisinalitas utama penelitian kami melahirkan model terintegrasi bernama Integrated Digital Human Resource Management Readiness Model atau IDHRM. Jadi model ini merangkai kelima variabel utama secara logis dalam rantai mediasi sekuensial. Seperti yang terlihat pada diagram alur di slide ini, jadi transisi dimulai dari transformational leadership sebagai pemicu input yang mempengaruhi digital literacy individu pegawai. Kecakapan literasi digital ini kemudian membentuk kesiapan sistemik organisasi, yaitu HR readiness, yang nantinya akan mempercepat fleksibilitas respon institusi melalui organizational agility dan pada akhirnya akan bermuara pada kesuksesan organizational performance. Jadi hubungan dinamis ini juga dikondisikan oleh variabel budaya organisasi yang bertindak sebagai mediator. Kontribusi utama model ini adalah kemampuannya untuk memisahkan secara jelas mana yang merupakan kecakapan individu atau literasi, kesiapan struktural atau HR readiness, dan kecepatan kolektif atau agility. Oke, kita lanjut ke proses submission ke MISRO-nya. Memang
Alur sekarang kita lihat bukti pelaksanaan registrasi naskah kami. Jadi memang pendaftaran diselesaikan secara sistematis melalui OJS Misro. Ini dilakukan pada tanggal 4 Juli. Memang harusnya submission ke jurnal ini dilakukan dari UTS ya. Memang UTS sendiri saya atau kami submit ke jurnal internasional terakreditasi Scopus, tapi memang karena ada keterbatasan atau ada permasalahan terkait hal tersebut, makanya kami memutuskan untuk memindahkan atau mengganti ke jurnal Misro ini yang terakreditasi Sinta 2. Jadi memang prosesnya kami tarik kembali jurnal yang sudah disubmit di jurnal sebelumnya, kemudian kami melakukan submission ke jurnal Misro ini. Yang dilakukan mulai dari section policy, submission, requirements, kemudian diupload, artikelnya diunggah, mengisi judul, abstrak, dan kontributor, kemudian ada confirmation, sampai dengan submission diterima oleh sistem. Jadi ada buktinya, ada bukti kelengkapannya, kami lampirkan di laporan. Mungkin nanti bisa dilihat di laporannya. Kemudian selanjutnya adalah checklist kesiapan dan status terkini. Jadi untuk memastikan kesiapan kualitas naskah sebelum evaluasi akhir UAS ini, kami melakukan penilaian mandiri atau self assessment yang komprehensif. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa seluruh persyaratan dasar telah hampir 100% terpenuhi. Jadi memang mulai dari naskah, format, spasi, metadata, kontributor, copyright, sampai dengan similarity kami sudah lengkapi. Jadi memang hal tersebut sudah, tapi memang ada satu hal yang belum ada, yaitu komentar review resmi diterima auditor. Jadi memang karena belum direview sehingga belum ada hasil dari komentar review resmi yang diterima auditor. Untuk similarity check kami sudah melakukan secara mandiri, jadi memang di bawah 25%, tapi kalau dari pihak jurnal sendiri biasanya juga melakukan similarity check, dan memang hal tersebut belum ada karena memang belum dilakukan review oleh reviewer. Selanjutnya di kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, kami melaporkan bahwa naskah yang telah kami submit telah memenuhi seluruh kualifikasi substansi ilmiah dan keselarasan teknis dengan jurnal Misro. Jadi memang langkah registrasi manuskrip telah sukses dilakukan dan terdokumentasi sempurna di sistem OJS dengan status resmi ID Submission 1830. Kemudian rencana tindak lanjut kami ke depannya adalah secara proaktif dan berkala memantau perkembangan status di portal OJS. Nah, begitu ada masukan tertulis dari peninjau, kami berkomitmen untuk melakukan revisi secara cepat dan responsif. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.